Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Anakoh dengan NIM 2411026038. Saya dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah kami, yaitu biokimia. Yang kemarin kami membahas terkait struktur sel, organel sel, difusi dan transport aktif melalui membran. Jadi kita mulai dari sel. Sel merupakan unit terkecil dalam struktur organisme. Organisme ini adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Jadi struktur terkecilnya itu adalah sel. Nah, sel ini terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Prokariotik ini yang tidak memiliki inti sel seperti bakteri, dan eukariotik itu yang memiliki inti sel, yaitu sel yang ada di hewan, tumbuhan, dan manusia. Tapi sekarang ini kita akan membahas atau fokus pada sel pada manusia. Nah, jadi di dalam sel ini terdapat struktur lagi, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Membran sel ini yang berada paling atas, jadi dia sebagai pelindung sel. Semua yang mau masuk dan yang keluar itu tergantung membran sel, karena dia bersifat semi variabel dan selektif. Jadi benar-benar semua zat itu membran sel yang mengizinkan bisa keluar atau bisa masuk gitu. Kemudian yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan dia seperti cairan, namun tidak cair atau tidak padat, namun dia kental. Dia kental, fungsinya apa? Fungsinya adalah tempat terjadinya proses metabolisme. Kemudian yang ketiga, organel sel. Jadi organel sel ini merupakan struktur juga dari sel. Nah, dalam organel sel ini meliputi RE, ribosom, mitokondria, lisosom, aparatus Golgi. Nah, kita bahas satu-satu dari RE. Jadi RE ini ada RE kasar dan RE halus. RE kasar itu yang ada ribosomnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membantu sintesis protein. Dan kebalikannya RE halus, nah itu yang sintesis lemak. Jadi bedanya itu. Kemudian ribosom. Ribosom ini tersusun dari rRNA dan protein. Fungsinya apa? Yaitu sintesis protein. Kemudian yang ketiga adalah aparatus Golgi atau badan Golgi. Jadi badan Golgi ini yang menerima protein, kemudian membungkus dan membawanya ke sel lainnya. Kemudian mitokondria. Jadi di mitokondria ini merupakan sumber energi. Jadi mitokondria ini termasuk dari transport aktif. Dan yang terakhir ada lisosom. Lisosom ini tugasnya memecah atau mencerna makanan-makanan dengan enzim-enzim. Kemudian kita masuk ke pembahasan difusi. Jadi difusi ini merupakan bagian dari transport pasif, artinya dia tidak memerlukan energi. Nah, difusi ini merupakan proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Difusi itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Jadi difusi ini kan dia ini sebenarnya sama-sama tidak membutuhkan energi. Jadi kalau difusi sederhana itu contohnya seperti oksigen dan karbon dioksida. Dia dapat melewati membran tanpa bantuan dan tanpa energi. Sedangkan difusi terfasilitasi itu dia juga tidak memerlukan energi, tapi dia membutuhkan protein khusus untuk melewati membran. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu transport aktif. Jadi transport aktif merupakan gerakan ion dan membran melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluarnya melalui membran sel. Transport aktif ini dia memerlukan energi. Energinya ini dalam bentuk ATP. Contohnya di sini ada 3, yaitu pompa natrium kalium, kontrasport, dan endositosis dan eksositosis. Kita bahas dari pompa natrium kalium dulu. Nah, jadi natrium kalium ini merupakan protein karier yang berfungsi mempertahankan natrium lebih banyak di luar sel dan kalium lebih banyak di dalam sel. Nah, ini kan harus dipertahankan, makanya ada pompa natrium kalium. Yang kedua yaitu kotransport. Kotransport ini merupakan transport aktif
dengan zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya dengan bantuan protein membran. Selanjutnya endositosis dan eksositosis. Jadi endositosis ini kita ambil dari kata endo, artinya dalam, artinya partikel yang mau masuk ke dalam. Nah, ini terdapat 3 tahapan untuk partikel masuk ke dalam. Jadi ceritanya kan ini partikel mau masuk ke dalam. Nah, jadi tahapan yang pertama, partikelnya itu mendekat ke membran sel, kemudian membran sel ini menilai apakah dia bisa masuk. Kalau bisa, membran itu akan membentuk lekukan. Setelah membentuk lekukan, partikel otomatis akan masuk ke dalam sel dan membran sel melakukan peleburan. Jadi setelah tertutup akan terbentuk vesikula. Jadi partikelnya berhasil masuk. Kemudian kalau eksositosis itu berarti yang partikelnya mau keluar dari sel. Jadi sebenarnya tahapannya juga sama, cuman kebalikannya. Jadi dia pertama yang di dalam vesikula itu, kemudian mendekat ke membran, setelah itu melakukan peluburan, dan akhirnya partikelnya dapat keluar. Nah, baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.